Kita sebagai umat Islam memaknai jihad itu sendiri, terutama di bulan Ramadan. Bulan puasa itu menjadi bulan yang juga bisa diistilahkan dengan bulan jihad. Kalau dikatakan bahwa jihad itu adalah membunuh, itu pun tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka ada dua istilah yang harus kita bedakan, Mbak. Pertama ada al-qatlu dengan al-qital. Nah, kalau al-qatlu itu membunuh, kalau al-qital itu memerangi. Maka ayat Al-Quran itu bahasanya peperangan memerangi, bukan membunuh. Mereka aksinya salah sehingga mereka menafsirkan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu akan berlipat ganda pahalanya. Betul. Oke, selain itu juga di momentum bulan Ramadan ini ya Mas, para radikalis atau teroris ini gencar merekrut anggota baru dengan kedok kegiatan khas Ramadan. Misalnya sahur on the road, buka puasa bersama, saat lagi saling berbagi, yang diselipin ceramah-ceramah atau kultum yang provokatif dan menyimpang. Konteks teror itu ada istilah yang mereka sebut dengan al-mutaghoyirat. Al-mutaghoyirat itu perselancaran, jadi kayak bunglon gitu, Mbak. Jadi mereka menyusup, mereka melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya. Halako-halako, arisan, kemudian pengajian 3-5 orang dan sebagainya. Nah, masyarakat pun tidak curiga karena yang dibahas pertama kali itu ya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Nah, padahal si murabi atau si pengajarnya ini lagi ngetes, ini militansinya seperti apa tingkatnya ini. Nah, nanti kalau dilihat militansinya tinggi, nah ini maka dia akan kena jaring. Nanti akan mudah direkrut, kemudian diindoktrinasi, kemudian diajak untuk melakukan aksi-aksi teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Jana Demira hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Nah Sobat Damai, gimana nih puasanya? Masih aman terkendali kan? Semoga puasa yang menjalankan hari ini dilancarkan sampai waktunya berbuka puasa nanti ya. Karena bulan Ramadan kerap disebut sebagai syahrul jihad atau bulan untuk berjuang dan berperang. Salah satu contoh kecilnya adalah berperang melawan hawa nafsu. Selain itu, peperangan besar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam adalah Perang Badar, yakni perang antara umat Islam melawan kafir Quraisy. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang salah kaprah dalam memaknai jihad yang sesungguhnya. Jihad justru dijadikan tameng untuk melakukan tindak kekerasan serta penyebaran paham radikalisme dan terorisme terhadap sesama manusia. Lalu, gimana sih seharusnya kita memaknai jihad yang baik dan benar? Baiklah, telah bergabung bersama kita pengurus harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPET MUI Mas Makmun Rashid. Halo, assalamualaikum Mas Makmun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di podcast Cafe Toleransi bersama kami. Baiklah Sobat Damai, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya Mas, saya mau info juga ke Sobat Damai bahwa kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat, sudah melakukan vaksin dan vaksin booster juga. Jadi boleh sebentar kita buka maskernya dulu biar ngobrolnya lebih enak. Nanti setelah itu kita bisa pakai masker lagi Mas. Nah Mas, sebelum masuk ke pertanyaan yang agak berat nih sepertinya, saya mau tanya dulu dan pasti Sobat Damai juga penasaran. Sebenarnya jihad itu apa sih Mas? Dan bagaimana nih kita sebagai umat Islam memaknai jihad itu sendiri, terutama di bulan Ramadan? Baik, pertama jihad itu ada 3 aspek. Jadi ada aktivitas fisik, lahiriah, ada aktivitas berpikir, dan ketiga aktivitas batiniah, aktivitas batin. Nah, walaupun dia berasal dari akar kata yang sama, tetapi memiliki penekanan dan bobot yang berbeda. Maka tadi kenapa bahwa bulan puasa itu menjadi bulan yang juga bisa diistilahkan dengan bulan jihad. Jihad di dalam memperbaiki hati. Maka di dalam
literatur disebut dengan istilah mujahadah. Memperbaiki hati untuk menyelaraskan antara apa yang kita pikirkan agar tindakan kita membuat atau menciptakan kemaslahatan. Jadi pikiran yang kita miliki diteruskan dengan tindakan, kemudian dipoles dengan kekuatan batin yang baik, maka akan menciptakan kemaslahatan. Nah, kalau ketiganya ini tidak berjalan seiring, maka akan menciptakan kemafsadatan. Atau jihad yang semula bermakna positif bisa berubah menjadi makna negatif. Oke, berarti tujuan dari jihad itu sendiri untuk kemaslahatan dari 3 aspek tadi ya, Mas. Tapi kalau tadi mendengar penjelasannya ada 3 aspek yang tadi, artinya sangat luar biasa ya, Mas. Namun kenapa selalu aja nih ada oknum-oknum yang suka salah dalam memaknai jihad? Misalnya menjadikan jihad sebagai alasan untuk melakukan aksi teror, penyebaran paham radikalisme, serta juga memecah belah persatuan umat manusia di tengah banyaknya perbedaan ini. Pertama, bahwa dalam literatur keislaman seluruh peperangan yang diikuti oleh Nabi itu dalam kaitannya untuk menahan agresi dari luar. Maka saya katakan bahwa kenapa syariat jihad itu tidak keluar ketika Nabi masih di Mekah. Itu bukan dikarenakan kondisi umat Islam yang masih sedikit, tetapi belum ada yang mau dipertahankan. Berbeda ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah atau ke Yasrib, Nabi kemudian menginisiasi dengan kaum Nasrani, kaum Yahudi, Majusi dan yang lain sebagainya. Maka kemudian dia membangun sebuah negara yang disebut Madinah. Maka ada hal yang harus dipertahankan. Maka kemudian syariat jihad baru ada di Madinah. Nah, di Mekah itu belum ada. Karena apa? Nabi diperintahkan langsung oleh Allah melalui wahyu-wahyunya itu untuk menyebarkan. Maka ayat yang paling penting ketika di Mekah itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kalau dikatakan bahwa jihad itu adalah membunuh, itu pun tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka ada 2 istilah yang harus kita bedakan, Mbak. Pertama ada al-qatlu dengan al-qital. Nah, kalau al-qatlu itu membunuh, kalau al-qital itu memerangi. Maka ayat Al-Quran itu bahasanya peperangan memerangi, bukan membunuh. Memerangi bukan membunuh. Berarti ini terkait juga dengan alasan-alasan kenapa yang masyarakat ini yang mengatasnamakan jihad, melakukan aksi terorisme, radikalisme ini suka mengatasnamakan ayat Al-Quran, ayat Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat ke-60. Nah, karena memang itu yang kemudian orang sering menyebutkan dia sebagai kelompok tekstualis. Jadi kalau mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, Al-Qital, Al-Qatlu, Faktulul Musyrikin, dianggap semua itu adalah ayat yang memerintahkan mereka untuk membunuh. Padahal ayat Al-Quran itu memiliki pengertian memerangi. Memerangi itu artinya bahwa kalau kita tidak diperangi, maka tidak boleh memerangi. Ya kan? Maka ada salah satu ayat itu fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka dalam konteks kita tidak boleh taat kepada orang-orang yang berbeda agama itu. Nah, untuk memberitahukan mereka ketika ada sebuah kesalahan, maka wartakan dengan sebaik-baiknya berita, yaitu dengan Al-Quran. Nah, memang kelompok teror ini sebenarnya ada salah satu ayat yang cukup menggambarkan komunitas mereka itu, yaitu ayatnya terkait dengan wal murjifuna fil Madinah. Jadi mereka ini orang-orang yang suka mewartakan berita bohong, kemudian menakut-nakuti. Nah, kalau ayat yang tadi disebutkan itu berkaitan dengan kesiapan seorang muslim
kalau terjadi sesuatu yang bersifat negatif. Nah, jadi ini ada pemindahan teks kepada konteks yang tidak sesuai, dan itulah salah satu tipikal dari kelompok radikal maupun terorisme. Kesalahannya berarti hanya salah menafsirkan. Salah menafsirkan, salah menggunakan ayat, akhirnya salah di dalam melakukan tindakan. Aksinya. Baru-baru ini juga dilakukan penangkapan ya Mas terhadap terduga teroris terafiliasi jaringan Jemaah Islamiyah di Lampung. Penangkapan ini juga sebagai upaya preventif dalam mencegah aksi teror di bulan Ramadan. Nah, serta beberapa aksi teror terdahulu yang dilakukan bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Kenapa banyak sekali aksi teror yang terjadi di bulan Ramadan? Ini pertanyaan penting, tetapi mungkin kalau kita mencari di Google, mungkin kita tidak akan ketemu jawabannya. Jadi misalnya kalau kita cari di Google, dalil melakukan aksi di bulan Ramadan, tidak bakal ketemu. Tapi kali ini saya akan jawab. Jadi perintah itu pertama kali dikeluarkan oleh Abdullah Azzam di dalam kitabnya At-Tarbiyah Al-Jihadiyah fil Bina. Jadi Fit Tarbiyah Al-Jihadiyah fil Bina itu pada juz 11 Abdullah Azzam itu mengilustrasikan seperti ini. Kalau kita melakukan kebaikan pada bulan puasa Ramadan itu dilipat gandakan sampai berpuluh-puluh kali. Nah, kalau kita melakukan aktivitas yang bersifat sunnah atau yang tambahan, maka pahalanya sama dengan kita melakukan satu ibadah yang bersifat wajib itu. Maka logika yang digunakan oleh Abdullah Azzam sebagai tokoh terpenting di dalam jaringan Al-Qaeda, dulu belum ada ISIS, jadi ISIS masih cabang daripada Al-Qaeda. Dia menulis kitab itu bahwa qiyamu sa'atan fis sofi khairun min qiyami sittina sana. Jadi dia mengatakan bahwa diamnya kita 1 jam di dalam sebuah medan pertempuran, di dalam peperangan, 1 jam saja atau sejam, kata dia lebih baik daripada 60 tahun. Nah, logika yang digunakan oleh Abdullah Azzam ini kemudian dia teruskan bahwa kalau jihad 1 jam saja kita ada di dalam medan peperangan atau melakukan aksi peperangan itu lebih daripada 10 kebaikan atau 10 tahun. Maka aksi-aksi terkait dengan perlawanan yang dia anggap di luar konteks keislaman atau kafir, Yahudi, Nasrani, maka itu merupakan pahala yang terbaik yang harus dilakukan pada bulan puasa Ramadan. Jadi sebenarnya karena para radikalisme dan teroris ini juga salah menafsirkan, mereka aksinya salah sehingga mereka menafsirkan bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu akan berlipat ganda pahalanya. Betul. Oke, selain itu juga di momentum bulan Ramadan ini ya Mas, para radikalis atau teroris ini gencar merekrut anggota baru dengan kedok kegiatan khas Ramadan. Misalnya sahur on the road, buka puasa bersama, saat lagi saling berbagi, yang diselipin ceramah-ceramah atau kultum yang provokatif dan menyimpang. Memang kalau tadi kita bicara soal anggapan keistimewaan untuk melakukan aksi di bulan Ramadan, maka grid di bawahnya itu ada yang mereka sebut dengan 33 cara membantu para mujahidin. Jadi ada buku yang mereka keluarkan, 33 cara membantu mujahidin. Nah, di dalam buku itu dikatakan bahwa jikalau kau tidak bisa ikut serta di dalam peperangan, maka apa yang bisa kamu lakukan? Memberikan kurma kepada orang yang sedang berpuasa, memberikan wawasan keagamaan kepada mereka yang sedang berpuasa, atau membantu mereka untuk ke tempat-tempat yang itu melahirkan pahala berkali-kali lipat. Maka ini dalam konteks Indonesia dikemas agar masyarakat tidak curiga. Maka di dalam konteks teror itu ada istilah yang mereka sebut dengan al-mutaghayyirat.
Al-mutaghoyirat itu perselancaran, jadi kayak bunglon gitu Mbak. Jadi mereka menyusup, mereka melakukan aktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya. Oke. Halako-halako, arisan, kemudian pengajian 3-5 orang dan sebagainya. Nah masyarakat pun tidak curiga karena yang dibahas pertama kali itu ya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Nah padahal si murabi atau si pengajarnya ini lagi ngetes, ini militansinya seperti apa tingkatnya ini. Nah nanti kalau dilihat militansinya tinggi, nah ini maka dia akan kena jaring. Nanti akan mudah direkrut, kemudian diindoktrinasi, kemudian diajak untuk melakukan aksi-aksi teror. Iya, berarti mereka bisa masuk ke berbagai lini di masyarakat dan apalagi di bulan Ramadan ini mereka akan gencar terus ya. Dan menurut pendapat dari Mas sendiri nih, kenapa sih masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang terekrut padahal mungkin edukasinya udah benar atau mungkin mereka tahu bahwa ini mungkin bukan paham yang benar gitu, tapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang terekrut istilahnya. Kelompok teror itu ketika memasuki abad ke-21 mereka sudah mulai tidak terlalu fokus mencari para ahli-ahli agama. Jadi kalau kita membaca sejarah kelompok teror itu dari tahun 90 ya atau sebelumnya, itu kelompok teror itu banyak ideolognya Mbak, pemikir-pemikirnya. Nah mulai terjadi perpecahan faksi 1, kedua dan ketiga, ini yang direkrut bukan para ideolog tapi ahli IT, ahli manajemen konflik, ahli psikologi. Nah kepentingannya apa? Kepentingannya untuk bisa berbaur dan mencari simpati atau rekrutan yang baru. Nah mereka tahu karena Indonesia ini tingkat reaktifnya tinggi tetapi tidak dibarengi dengan kecepatan mencermati informasi atau tidak suka di dalam membaca. Jadi reaksinya tinggi, membacanya kurang. Ini dimanfaatkan oleh kelompok teror. Maka apa yang dikatakan oleh para ahli-ahli bahwa kepolisian, TNI dan Polri ya, termasuk BNPT di dalamnya itu tidak mampu sendiri melakukan pencegahan maupun penanggulangan radikal teroris ini. Karena apa? Isme yang menempel pada kata teroris itu adalah tugas kita bersama. Tugas kita semua. Tugas kita semua. Iya, kuncinya memang dari diri sendiri kita bisa mencegah, dari lingkungan terdekat juga ya Mas. Terakhir nih Mas, kan tahun 2023 ini merupakan tahun politik yang syarat akan kontestasi politik lagi di Indonesia. Banyak partai-partai baru yang tidak lulus verifikasi karena adanya indikasi terafiliasi dengan jaringan-jaringan terlarang. Namun kita tidak akan membahas soal itu, melainkan bagaimana sih cara kita agar dapat meraih ketentraman Ramadan di tengah hiruk pikuk persaingan politik dan penyebaran paham-paham radikal. Beberapa bulan ke depan ini kita sudah akan hidup di suasana yang penuh ketegangan. Kalau kita mengaca tahun-tahun sebelumnya, saraf setiap orang yang ada di Indonesia ini tidak kendor, tegang semua Mbak sarafnya. Nah maka untuk menghadapi 2023 semester kedua maupun 2024 ini, maka apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan pelatihan olah batin itu kita bawa pada bulan-bulan berikutnya. Agar ketika kita membaca berita di media sosial kita tidak mudah terpancing. Kenapa juga olah batin harus kita bawa kepada bulan-bulan di luar Ramadan, agar sebelum kita menulis, bereaksi, melakukan tindakan harus kita cerna terlebih dahulu mana yang lebih membawa manfaat ataupun tidak. Karena memang pada awalnya seperti politik sekalipun itu awalnya suci, tetapi orang yang membawa politik itu belum tentu sesuci politik itu sendiri. Sama kayak agama. Agama itu suci, tetapi orang yang menganut agama atau orang yang membawa agama itu kan tidak sesuci agama itu sendiri.
Nah ini problem, jadi ada jarak antara politik dengan yang membawa politik, antara agama dengan si pembawa agama itu. Meskipun kaitannya sangat erat. Berarti memang kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus perbanyak, tadi kuncinya adalah literasi. Kita harus banyak membaca juga dan kita lebih mengedukasi diri kita bahwa memang agama yang seperti apa yang benar, jadi agar kita tidak ikut paham radikalisme atau paham terorisme. Terima kasih banyak ya Mas sudah hadir di sini. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yakni agama yang kehadirannya di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai umat muslim yang juga umat manusia, sudah seharusnya kita memaknai arti jihad dengan segala kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis, serta senantiasa mencontoh salah satu prinsip Rasulullah SAW untuk selalu berlomba-lomba dalam menjalankan kebajikan. Saya Anjana Demira bersama dengan saya Muhammad Ma'mun Rashid, pengurus BPET MUI Pusat. Salam damai dan salam Indonesia Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.